sore hari ini mau ikut. Perkenalkan, nama saya Diana, saya salah satu fasilitator yang ada di Rumah BUMN Rembang. Oke, Rumah BUMN Rembang itu adalah rumah bersama UMKM yang ada di Rembang yang mau tumbuh dan berkembang bersama kami. Selain UMKM, kami juga punya teman-teman milenial dan industri kreatif nih yang ada di Rembang, kita rangkul bersama di Rumah BUMN Rembang. Oke. Nah, pelatihan ini merupakan salah satu dari rangkaian acara dari UMKM Kokoh. UMKM Kokoh adalah salah satu bentuk apresiasi kami kepada teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Rembang yang mau berkembang bersama Rumah BUMN Rembang. Nah, di tahun 2021 kemarin kita sudah memulai yang angkatan yang pertama, udah terpilih 10 besar nih UMKM Kokoh angkatan pertama. Nah, di tahun 2022 ini kita sedang running untuk angkatan kedua, dimulai dari awal tahun. Kemarin kita sudah melakukan kurasi, dari bulan Januari sampai Februari sudah ada kurasi. Nah, kita sekarang ini lagi melaksanakan pelatihan. Dalam 1 tahun ini teman-teman, nanti bakal ada 48 pelatihan yang bisa teman-teman ikuti. Itu merupakan rangkaian acara ya dari UMKM Kokoh angkatan kedua. Jadi partisipasi Bapak Ibu teman-teman dalam kalau aktif mengikuti pelatihan itu merupakan salah satu nilai plus untuk penilaian Bapak Ibu semuanya. Oke, terus sore hari ini merupakan RB kelas yang keempat. Sore hari ini materinya adalah rahasia branding. Nah, kemarin kita udah finance, sudah marketing, sudah. Lah, sore hari ini kita masuk ke materi branding. Nah, sedikit cerita nih. Jadi pengalaman dari UMKM yang angkatan pertama kemarin. Jadi kemarin itu teman-teman agak kaget ya, karena tiba-tiba di bootcamp dihadirkan materi branding. Lumayan kaget nih. Nah, di yang angkatan kedua ini kita hadirkan materi branding di pelatihan. Jadi nanti teman-teman yang terpilih untuk bootcamp 10 besarnya nih untuk bootcamp itu udah gak kaget lagi. Mau ada materi apa udah kita siapin nih di pelatihan. Jadi intinya adalah teman-teman di Rembang itu belum terlalu aware tentang brand, padahal usahanya tuh udah berjalan tahunan mungkin ya, tapi belum terlalu ngerti brandnya itu seperti apa ya, branding itu apa ya, seperti itu. Nah, kita bekali nih di angkatan yang kedua ini. Oke, sore hari ini kita akan melaksanakan RB kelas yang keempat. Kita ada sama Coach Hertina. Halo Coach Hertina. Oke, halo Mbak Dia. Coach Hertina ini merupakan salah satu brand analis yang ada di Neymar dan NIDFID. Nah, Coach Hertina ini yang udah sering terjun langsung ke teman-teman UMKM, ke usaha yang bekerja sama dengan Neymar dan NIDFID. Jadi udah tahu nih sebelumnya nih penanganan UMKM secara langsung. Oke, tanpa perlu berlama-lama ya. Coach Hertina gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Diana. Mbak Diana apa kabar? Halo, kedengaran nggak Mbak? Cek. Halo, kedengaran nggak? Oke, kedengaran Mbak. Tanpa perlu berlama-lama lagi ya, kita langsung mulai saja nih. RB kelas sore hari ini bersama Coach Hertina. Tepuk tangan untuk Coach Hertina. Oke. Silakan Coach. Suaranya sudah cukup terdengar teman-teman. Udah terdengar. Oke. Terima kasih Mbak Diana. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget, alhamdulillah bisa ketemu dengan teman-teman semua yang ada di Zoom. Sayang sekali ya, seharusnya yang kita mungkin bisa ketemu secara offline, tapi hari ini kita dipertemukan lewat Zoom.
Dan semoga itu tidak mengurangi antusiasme kita untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang rahasia brand hari ini. Jadi hari ini saya diminta untuk membawakan sebuah materi mengenai rahasia brand. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Mas, suaranya Mbak Hertina nggak kedengeran nih. Singkat dan mudah diingat. Teman-teman semuanya, semoga ke depan kita bisa terus keep in touch untuk bisa sama-sama. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi utama, saya pengen nih Mbak Diana nanya ke beberapa teman-teman. Apa di sini teman-teman yang mungkin sudah punya brand gitu? Oke, siap ya. Ya, langsung aja ya, ditanya sama teman-teman aja ya. Yap, silahkan Mbak, boleh dipilih atau random. Oke, mungkin Udah ada Mbak? bisa kan. Gimana Mas? Bisa? Udah? Tampil keseluruhannya Mas. Oke, mungkin bisa ke Mbak Irma. Mbak Irma Rembang. Mbak Irma ini dari Saka ya Mbak ya? Halo Mbak Irma. Halo Mbak Irma. Mbak Irma ini bisnisnya apa Mbak Diana? Bisnisnya ini beliau olahan makan laut. Jadi bikin sambal-sambal dengan rasa kayak cumi, teri, terus ikan asap, lalu bikin sirup juga Mbak, bikin selai buah juga. Banyak macam-macam. Oke. Banyak produk ya Iya, yang dijual sama Mbak Irma ini ya. Tapi nama brandnya apa nih Mbak? Sorry. Ya, Mbak. Mbak Irma ini nggak ada suaranya nih. Maaf, itu susah. Oke, sudah bersama Mbak Irma nih. Oke, Mbak Irma. Halo Mbak Irma. Halo Mbak Irma. Halo Mbak Irma. Oke, pindah ke yang lain aja mungkin ya Mbak ya. Selain Oke, Mbak boleh Irma, Mbak. kita ada ini ada. Mohon maaf sinyalnya agak susah, Coach. Di sini putus-putus. Oke, nggak apa-apa Mbak Irma. Mungkin bisa yang lain Mbak Diana. Atau ini udah bisa connect ini Mbak Irma? Udah kan ini udah main. Oke, udah Naik dulu, naik ke atas genteng dulu baru bisa. Oke. Mbak Irma mungkin boleh cerita sedikit tentang brandnya Mbak. Mungkin sekarang punya brand apa? Kemudian tadi sudah sedikit Mbak Diana sampaikan beberapa produknya. Kalau nggak salah sambal-sambalan ya. Mohon maaf kamera saya off dulu ya. Coach, soalnya Baik, aman.
Tentang Saka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saka, saya dari Saka Jaya, perkenalkan Irma Susanti dari pelosok. Saya dari pelosok, Coach. Saya di ujung saya. Di ujung Rembang. Yang saya usung di Pandangan itu terus masuk ke selatan. Jadi sinyalnya paling susah di sini. Oh gitu, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, tetap antusias ya Mbak ya. Sinyal paling susah, sering mati lampu. Jadi agak-agak nih, untung hari ini nggak mati lampu. Alhamdulillah. Produk Saka Jaya itu saya fokusnya ngebrandnya itu untuk olahan pangan sehat. Jadi hasil dari ikan dengan pengolahan yang sehat tanpa pengawet, kemudian tanpa pemutih, karena kita tahu sekarang ini misal ikan-ikan itu kan banyak yang dari storage, yang kita tahu kalau dibekukan atau di storage itu mungkin kualitas ikannya kurang bagus karena dari nelayan yang melautnya lama sekali, bisa sampai 1 mingguan. Jadi kita tidak bisa memastikan kalau ikan itu tanpa pemutih atau tanpa pengawet. Jadi kalau yang untuk sambal seafood, kami mengolah semuanya sendiri. Misal sambal ikan tongkol Sambal asap. apa, Bu? Maaf. Sambalnya seafood, Sambal apa? maksudnya sambal ada isiannya, ada sambal tongkol asap, kemudian sambal cumi asin, kemudian sambal teri. Jadi semua isiannya kami produksi sendiri. Kalau tongkol asapnya kami produksi sendiri dengan metode cold smoke, yaitu metode pengasapan dengan pengasapan yang pelan sekali, minimal 20 jam. Begitu kalau untuk tongkol asap. Masya Allah, lama ya. Jadi untuk pengawetan alami, jadi dia lebih awet di suhu ruang. Misal dikirim ke Jakarta, misalkan, jadi dia biasa tahan kayak gitu. Jadi kami juga menyediakan tongkol asap. Terus kayak cumi Jualnya asin secara online atau offline? Semuanya kami jual online. Kebetulan memang penggemarnya lebih banyak ke Bogor kalau ikan asapnya. Oke, berarti dijual online ya Bu ya? Kemudian yang kayak cumi asin pun kami produksi sendiri untuk pengeringan, bikin cumi asinnya. Teri juga seperti itu. Kalau untuk sirup-sirupnya seperti sirup, kemudian selai, memang mengusungnya olahan pangan sehat itu kami memaksimalkan dari produk dari sini asli, maksudnya dari petani-petani lokal. Kayak di sini itu yang paling banyak dan melimpah itu dari Tretes kalau di sini, Coach. Di Kecamatan Keragan itu ada desa yang agak pegunungan, jadi namanya Desa Terjan, Tretes, dan Watu Pecah itu termasuk penghasil buah-buahan segar yang kadang ketika panen raya itu bisa melimpah sekali dengan harga yang anjlok. Jadi kami berusaha untuk menaikkan nilai jualnya dengan mengolah hasil bumi itu dengan pola yang sehat, karena kita tahu kayak sirup, selai di pasaran atau pabrikan itu kan lebih banyak pewarna, esen, kemudian pengawet dan lain-lain. Jadi kami memilih untuk mempersembahkan olahan pangan lokal seperti buah nanas misalnya. Kami memang benar-benar memilih yang lokal, bukan dari toko buah, tapi yang dari pegunungan sini. Petani Jadi langsung. dari petani langsung. Selain kita memaksimalkan hasil tani lokal, juga untuk kualitas rasa otomatis sama. Karena buah itu kan rasa itu ditentukan termasuk oleh tanahnya juga. Jadi misal kalau kita belinya itu dari toko buah kan kita tidak tahu itu berasal dari mana, terus organik atau tidak. Tapi kalau di sini kan kita bisa memastikan misal buah-buahan itu memang yang kami pesan memang harus organik, seperti itu. Kemudian sirup-sirup pun
Sirup pun kami lakukan seperti itu karena apa ya? Kita tahu bahwa kalau Ramadan, misal Ramadan atau Lebaran itu konsumsi terbesar hampir 80% masyarakat kita adalah sirup. Sementara kita tidak tahu kualitasnya. Anak-anak juga suka sirup dan sedikit demi sedikit meskipun apa namanya pengawet dan lain-lain bahan tambahan kimia itu kan kita tidak tahu seberapa banyak konsentrasinya di tubuh kita kalau setiap hari kita konsumsi, otomatis ada apa namanya bisa jadi mengakibatkan penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan seperti itu. Jadi sambil mengedukasi masyarakat bahwa kita kembali lagi Kak, bahwa kita pun sebetulnya punya potensi yang apa ya, yang bisa kita maksimalkan. Enak dan sehat itu sebetulnya bisa kita dapatkan. Jadi branding kami seperti itu. Sehat itu bisa kita mulai dari konsumsi makanan kita. Makanya brand Saka itu selalu apa ya, menambahkan di situ ada good food, good life. Bahwa makanan yang sehat itu, makanan yang bagus yang kita konsumsi akan menjamin kehidupan kita yang lebih baik kayak gitu. Oke. Seperti itu coach. Branding kami Mas. Mantap banget masih ini Mbak belajar, Irma, lengkap coach, ceritanya. Masih belajar karena kami baru. Oke, tapi itu udah keren banget dari yang mulai memberdayakan petani lokal hingga mungkin secara visi ya, secara visi ingin, maksudnya makan nggak cuma makan aja gitu ya, mengkonsumsi aja, tapi kita peduli akan kesehatan kita sendiri untuk jangka panjang. Itu yang sangat-sangat menginspirasi gitu. Karena memang seharusnya brand itu haruslah menginspirasi apa yang bisa kita berikan kepada konsumen kita nantinya. Terima kasih Mbak Irma untuk sharingnya. Sama-sama, terima kasih waktunya. Terima kasih. Kemudian mungkin boleh 2 orang lagi, Mbak Diana. Oke, dipilih satu lagi, Mas. Aina, Rena. Oke, selanjutnya bisa bersama Dia Aufa mungkin ya. Mas Pater, aku masih unmute. Iya Pak, hadir Pak. Unmute. Aku nggak bisa ngomong. Oke, halo Mas. Manggilnya Mas Aufa atau Mas Dia? Mas Aufa. Oke, halo Mas Aufa. Siap. Boleh nih Mas sharing tentang brandnya. Maksudnya selama ini sudah punya brand dengan nama apa atau mungkin produknya apa, boleh sharing sedikit? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Coach. Jadi perkenalkan, nama saya Dia Aufa, biasa dipanggil Aufa gitu kan. Saya salah satu pelaku UMKM di Kota Rembang. Jadi untuk brand saya sendiri itu adalah Banana Chips Yummy dengan produk adalah keripik pisang, olahan keripik pisang dengan beraneka rasa seperti itu, Coach. Jadi untuk domisili saya itu ada di di Kabupaten Rembang, di tengah-tengahnya, yaitu adalah di Kecamatan Lasemnya seperti itu, Coach. Di apa tadi, Lasem? Oke, benar. Banana selai. Bukan, ya, Mas, keripik pisang bentuknya seperti koin gitu. Jadi dari kami itu kita bekerja sama dengan petani lokal. Jadi karena khususnya di Kota Rembang itu banyak sekali hasil perkebunan buah pisang gitu, Coach. Nah, jadi karena biasanya kan ini kan buah pisang itu kan juga daya tahannya itu sangat singkat gitu, Coach. Jadi dikarenakan di masa pandemi ini juga ternyata banyak sekali petani-petani yang terdampak atas pandemi ini, sehingga hasil dari perkebunan pisang ini banyak buah. Saya lihat di pasaran tuh banyak sekali buah-buah pisang yang membusuk gitu, udah coklat gitu, juga bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah, dari situ saya ingin ingin mengolah bagaimana caranya biar buah pisang itu bisa lama lagi dan bisa meningkatkan nilai perekonomian tersebut, dan selain itu juga bisa membantu para petani lokal tersebut. Akhirnya saya memberikan suatu olahan, yaitu adalah olahan keripik pisang dengan memberikan suatu inovasi berbagai varian rasa seperti itu.
Oke, olahan keripik pisang dengan berbagai varian rasa gitu ya Mas Aufa ya. Iya, Coach, siap. Penjualannya dilakukan secara online atau offline, Mas? Kalau penjualan dilakukan secara online sama offline. Nah, kalau yang online itu kita biasa melalui misal kita melakukan suatu promosi melalui suatu Instagram, nanti kita arahkan menuju ke melalui WhatsApp ataupun melalui Shopee gitu, Coach. Oh, marketplace berarti ya. Ya, benar. Berarti ini kalau sekarang tuh kayak Zanana gitu ya, Mas ya? Ya, betul, Coach. Oke. Oke, terima kasih Mas Aufa untuk sharingnya, sukses untuk brandnya. Dan Mbak Hertina, ini produknya Mas Aufa nih. Mana Mbak? Nih, kayak gini. Wait. Di sini belum muncul kayaknya nih. Terus ini produknya Mas Aufa nih. Ada berbagai rasa nih. Oke. Tadi produknya Mbak Irma, ini salah satu sambelnya. Kemasannya seperti ini. Wih, keren. Oke. Menarik sekali packagingnya itu. Oke, Banva chips. Chips, oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin perlu satu orang lagi atau sudah cukup, Mbak Diana? Mungkin cukup dulu ya, Mbak ya. Oke, karena nanti mungkin kita bisa sambil sharing-sharing lagi, Mbak Diana. Dan mungkin biasanya untuk tanya jawab dilakukan di depan atau misalkan langsung ada yang nanya bisa langsung diakomodir, Mbak. Nanti kita materi dulu aja, Mbak. Untuk pertanyaan diakomodir di belakang aja gitu ya, setelah materi selesai. Oke, siap. Berarti ini kita langsung aja ya masuk ke materi. Tadi terima kasih untuk teman-teman yang udah sharing. Baik, mungkin saya langsung aja. Saya sering ketika ketemu teman-teman UKM di berbagai daerah gitu ya, Neima pun juga sering ketemu dengan teman-teman UKM dan kami sering ditanya gitu, Mbak, sebenarnya ada nggak sih tips branding gitu untuk teman-teman UKM gitu? Nah, mungkin di sini teman-teman juga ada yang nanya hal serupa gitu. Ada nggak sih Mbak tips branding untuk teman-teman UKM? Dan jawabannya sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah kabar buruk, dan yang kedua adalah kabar baik. Tapi mungkin saya bakal share dulu tentang kabar buruknya apa, biar nanti terakhirnya endingnya seneng gitu ya. Jadi kabar buruknya adalah bahwa tidak ada strategi, tidak ada formula, atau tidak ada tips yang khusus dibuat untuk teman-teman UKM. Tapi kabar baiknya adalah strategi branding itu sebenarnya rumusnya kayak rumus matematika gitu Mbak Diana. Jadi ketika 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu pula yang dilakukan oleh strategi branding gitu. Ketika mungkin apa yang kita lakukan itu benar, yang kita lakuin itu sesuai, maka hasilnya pun juga akan sesuai gitu, akan benar gitu. Tapi begitu pula sebaliknya, ketika mungkin yang kita lakukan adalah awalnya aja udah nggak sesuai atau kurang benar, maka outputnya pun akan demikian. Sehingga di sini kita harus tahu betul kira-kira yang kita lakukan itu sesuai agar goalnya atau agar harapannya itu sesuai dengan apa yang kita mau, seperti itu. Nggak peduli strategi branding ini dilakukan oleh kelas UKM atau kelas sekelas korporasi pun atau mungkin sekelas company yang udah besar pun itu sama aja. Ketika mereka melakukan suatu kesalahan maka hasilnya pun juga akan nggak sesuai gitu. Tapi ketika mereka melakukannya dengan cara yang benar maka hasilnya pun juga akan benar. Jadi formula ini bekerja di mana saja dan kepada siapa aja itu rata gitu. Jadi entah itu mau UKM, entah itu mau korporasi besar itu sama aja perlakuannya. Itu kabar baiknya teman-teman. Bahkan sekelas perusahaan-perusahaan besar atau mungkin kita udah familiar ya dengan Apple, Google, Amazon atau mungkin Coca-Cola, itu adalah brand-brand dengan valuasi tertinggi saat ini gitu ya, atau nilai bisnisnya tinggi, nilai brandnya tinggi. Itu aja mereka dulu dimulai dari garasi gitu. Bahkan mungkin bisa dibilang kayak mungkin dulunya mereka juga UKM gitu, sama kayak kita gitu, sama kayak teman-teman gitu. Jadi mereka dulunya juga sama merintis dari awal gitu, tapi gimana caranya mereka akhirnya bisa berkembang lebih cepat atau berkembang lebih besar menjadi seperti sekarang, yaitu mereka punya
goal, mereka punya mimpi besar, mereka punya harapan, pengen jadi apa sih brandku ini gitu. Nah, makanya di sini kita sama-sama belajar memperbaiki mindset kita bahwasanya kita nggak selamanya melabeli diri kita sebagai bisnis kecil atau perusahaan kecil atau mungkin UKM, tapi kita pengen bawa yang awalnya ini UKM, kita pengen bikin jadi lebih besar lagi, jadi mungkin sekelas korporasi gitu. Itu harapan kita semua, dan saya doakan semoga teman-teman yang saat ini masih sama-sama belajar suatu saat bisa menjadi sebuah brand yang besar, bahkan brand sekelas Apple, sekelas Google, dan lain sebagainya. Amin. Oke, teman-teman semuanya, jadi sebesar apa perusahaan kita nantinya, maka harus besar pula goal atau mimpi dari ownernya. Jadi semua ini bergantung kepada teman-teman semuanya. Nah, kemudian saya juga mau ngasih tahu satu hal, yaitu berkaitan dengan rahasia gitu ya. Maksudnya dari awal, baru awal aja kita udah ngomongin rahasia-rahasiaan gitu kan. Saya akan sedikit menginfokan rahasia dari segala rahasia adalah eksekusi gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin udah punya banyak plan, udah punya banyak ide-ide mau gimana sih gitu ya. Kemarin mungkin ada yang udah belajar sama Coach Joko, ada yang udah belajar sama Coach Raka gitu kan. Bingung nih gitu, mana dulu yang mau dieksekusi gitu, mana dulu yang mau dijalanin. Mungkin teman-teman bisa mulai tuliskan gitu ya di buku atau di catatannya apa-apa aja yang mau teman-teman lakukan, minimal hal terkecil dulu yang mungkin dampaknya masih belum seberapa, tapi seenggaknya teman-teman sudah memulai membiasakan diri untuk mengeksekusi apa-apa saja yang teman-teman dapatkan. Atau mungkin ilmu di sini nggak ada gunanya gitu ya, kalau misalkan teman-teman tidak mengeksekusi atau tidak melakukannya. Sama seperti quotes yang ada di sini gitu. Tahu tidak ada artinya, melakukan apa yang Anda tahu adalah segalanya. Jadi harapannya itu teman-teman bisa mulai membreakdown gitu ya, membuat catatan kecil-kecil apa saja sih yang perlu teman-teman lakukan setelah ini gitu. Oke, di sini saya mau memberikan sebuah materi mengenai why brand gitu. 7 alasan mengapa sih gitu teman-teman butuh atau harus punya brand gitu. Alasan kenapa teman-teman harus punya brand. Why brand gitu. Why brand yang pertama adalah lebih mudah berjualan. Dengan kita punya brand, maka yang pertama adalah kita jadi lebih mudah jualan loh. Kok bisa gitu? Apa hubungannya gitu kan? Nah, di sini mungkin ada 2 pasta gigi gitu ya. Ada 2 pasta gigi yang nggak ada mereknya. Pasta gigi ini memiliki volume yang sama, kualitas yang sama, bahkan formulanya pun sama, dan dikerjakan di pabrik yang sama gitu. Nah, saya pengen teman-teman mungkin bisa menuliskan di kolom chatnya, kalau teman-teman nih gitu disodori 2 brand pasta gigi, yang satu harganya 4.000, yang satu harganya 5.000, kira-kira teman-teman bakal pilih yang harga berapa? Mungkin bisa dituliskan di kolom chatnya. Sambil saya izin minum. Mana nih? Belum ada yang menuliskan? Oke, dari Pak Agung 4.000. Wih, langsung banyak banget. Bu Irma 5.000, Bu Eni 4.000. Bu Biruwati 4.000. 4.000 jika produk sama. Oke. Kebanyakan dari chat ini sepertinya dominan memilih 4.000 ya. Sama-sama nggak ada mereknya, sama-sama volumenya sama. Volumenya, formulanya dibuat di pabrik yang sama. Banyak teman-teman yang memilih harga 4.000. Kita anggap mungkin banyak yang memilih harga 4.000 meskipun ada juga yang memilih di harga 5.000. Tapi kalau misalkan ternyata yang 5.000 adalah merek Pepsodent dan yang 4.000 dia nggak ada mereknya, teman-teman masih tetap milih yang 4.000 atau berpindah? Silakan dituliskan. Oke, pindah ke 5.000, berpindah ke 5.000. Ada yang masih tetap ke 4.000.
Bapak-bapak nih kayaknya yang milih 4.000 ya. Oke, Bu Darsilah 5.000. Oke, dan kebanyakan memang pilihannya berubah dari yang awalnya 4.000 jadi berubah ke 5.000. Wait, mohon maaf, slide-nya nggak bisa menggeser. Nah, slide-nya udah berubah. Jadi kebanyakan pilihannya berubah sampai di sini. Setelah yang satu dikasih merek Pepsodent, yang satunya nggak ada mereknya, jadi banyak yang milih Pepsodent meskipun harganya 1.000 lebih mahal gitu ya. Dan sebagai pembeli, teman-teman mungkin jauh lebih memilih brand yang sudah memiliki 5.000, memiliki reputasi. Karena mungkin yang awalnya sama-sama nggak ada mereknya, satu mereknya Pepsodent. Jadi kebanyakan yang awalnya memilih 4.000 jadi berpaling ke memilih 5.000 yaitu yang ada brand Pepsodent-nya. Jadi di sini pilihan teman-teman berubah. Sebagai pembeli memang lebih percaya kepada subjek yang sudah memiliki reputasi. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita jadi mudah jualan ketika kita memiliki sebuah brand gitu ya, karena reseller dan salesman mungkin jauh lebih mudah menjualnya ketika produk itu sudah memiliki reputasi. Karena ada sebuah quotes dari Pak Bi, pakar branding, yaitu brand is super salesman gitu. Jadi di sini ketika suatu brand sudah punya reputasi, maka jualannya pun gampang gitu, jualannya pun mudah. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau tadi alasan kenapa kita harus punya brand yang pertama, kita masuk ke Zulkifli Den. Boleh dituliskan lagi di kolom chat. Tetap Pepsodent, Bu Biruwati, Pepsodent Kak. Oke, kebanyakan teman-teman di sini akan memilih Pepsodent meskipun harganya 1.000 lebih mahal dari produk saya Zulkifli Den gitu ya. Kalau misalkan saya udah berikan promo gitu ya, saya udah berikan promo beli satu gratis satu, teman-teman tetap milih mana? Tetap milih Pepsodent atau mungkin berpaling? Oke, ada yang kalau udah beli satu gratis satu pilih Zulkifli Den. Terima kasih Bu Kaya sudah memilih. Tetap Pepsodent karena brandingnya. Oke, tetap Pepsodent. Java Coffee. Oke, beberapa ada yang memilih tetap Pepsodent dan beberapa pula ada yang memilih Zulkifli Den gitu ya. Tapi mungkin sebagian orang banyak yang memilih Pepsodent karena apa? Karena Pepsodent sudah memiliki reputasi atau sudah dikenal oleh teman-teman semuanya. Kalau misalnya saya masih penasaran gitu, kalau dapat tadi beli satu gratis satu, ini saya kasih lebih deh gitu, beli satu gratis 11 gitu. Teman-teman mungkin akan milih tetap Pepsodent atau berpaling nih ke Zulkifli Den. 9.000 dapat beli satu gratis 11 nih. Udah hopeless banget ini. Oke, Bu Titi tetap Pepsodent. Wih, loyalis banget nih Bu Titi. Ya enggak mungkin ya, memang nggak mungkin Pak. Bangkrut saya Pak kalau gitu. Oke, tetap Pepsodent. Bu Amita tetap Pepsodent. Oke, mungkin banyak beberapa yang jadi nggak meyakinkan gitu kan. Ini beli satu gratis 11 saking nggak lakunya mungkin, atau mungkin udah mau kadaluarsa gitu kan, bisa jadi kan. Jadi banyak orang yang masih memilih Pepsodent karena tadi Bu Rutiah tuh bilang karena sudah terbukti kualitasnya gitu. Tadi ada yang udah lebih kenal gitu. Nah, itulah dia gitu. Ketika kompetitor membombardir bisnis kita,
dan brand kita cukup kuat, maka kompetitor tidak mudah untuk bisa mengambil konsumennya gitu. Karena si Pepsodent ini udah dikenal oleh konsumennya, ada banyak brand-brand baru masuk pun dia nggak akan goyah, dia akan tetap punya loyalis gitu ya, atau konsumen-konsumen yang mencintai produknya gitu. Tuh malah Bu Reni malah makin ragu sama selain Pepsodent nih. Loyalis banget nih. Kayak Bu Reni ini adalah konsumen-konsumen Pepsodent yang sangat loyalis gitu. Dan itu memang yang diharapkan oleh sebuah brand gitu. Jadi ketika kita punya sebuah brand yang kuat gitu ya, kita sudah punya brand yang cukup kuat, maka kompetitor tidak mudah mengambil pasar kita atau tidak mudah mengambil konsumen kita. Itulah salah satu keuntungan ketika kita sudah memiliki sebuah brand. Oke, terima kasih teman-teman yang masih menjawab lewat kolom chat. Selanjutnya ada satu situasi, yaitu ada dua strategi, yaitu satu push dan yang satu pull. Jadi di situasi ini saya akan menjelaskan dua situasi yang berbeda. Tapi di sini situasi yang pertama adalah ada sebuah brand dengan merek gitu ya, dengan brand Total Hijab gitu. Brandnya namanya Total Hijab. Kemudian di sini ada principal, ada reseller dan ada konsumen gitu ya. Kemudian principal ini adalah semacam produsen gitu ya, atau mungkin yang suara saya cukup terdengar jelas teman-teman. Cek. Suara saya masih terdengar jelas atau? Oke. Oke, jadi ada sebuah brand, saya ulangi kembali, ada sebuah brand dengan nama Total Hijab. Nah, di sini si Total Hijab ini dia diproduksi, dia diproduksi, kemudian dia dijual melalui distribusi reseller. Jadi di sini prinsipal itu adalah produsennya, kemudian ada reseller dan ada konsumen gitu ya. Suatu ketika ada konsumen dari Total Hijab, dia nanya ke reseller gitu ya. Mbak, saya mau beli Total Hijab dong gitu. Kemudian resellernya resellernya ngejawab gitu. Oh, sudah nggak ada Total Hijab gitu. Saya udah nggak jual Total Hijab. Saya gantinya jualannya Aqua Hijab. Bahannya sama kok gitu, bahkan harganya lebih murah. Jadi beli aja yang Aqua Hijab gitu. Kemudian karena konsumen ini dia nggak loyal gitu ya, dia nggak loyal sama merek Total Hijab, ditawarin brand Aqua Hijab ya dia bakal mau-mau aja gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Itu adalah salah satu strategi push. Nah, tapi strategi push ini adalah memiliki keuntungan dan memiliki kekurangannya. Salah satunya adalah kenapa konsumen ketika ditawarin produk, ketika mungkin dia nyari produk kita nggak ada, tapi malah ditawarin produk lain mau gitu ya, itu artinya kita sebagai prinsipal belum membangun brand kita kepada konsumen kita. Makanya ketika konsumen ditawarin brand lain, ya udah mau-mau aja gitu. Jadi izin saya tuliskan sedikit. Tadi 2 ya. Bisa. Mohon maaf sebentar. Kalau di situ diklik, ini kok hilang. Oh, udah tulis. Nah, nih hilang lagi. Mungkin bisa di ini.
Ya, nggak muncul. Kalau itu digeser, ini kok ngegeser sendiri. Teman-teman mungkin lihat slide-nya, slide push atau slide ini, layar putih yang ada tulisannya. Mbak Diana mungkin bisa bantu slide push. Oh, Iya, Mbak. oke. Munculnya slide push atau tulisan ini, Mbak? Dua-duanya. Dua-duanya Mbak Hertina. Oh, dua-duanya. Oke. Mohon maaf, ada katra nih. Oke, jadi tadi di sini di bagian push sedikit menjelaskan mengenai cara kerja push gitu ya teman-teman. Jadi tadi di push ada prinsipal, ada reseller dan konsumen. Jadi push ini strategi dilakukan ketika seorang pemilik brand menjadikan reseller ini sebagai alat distribusinya mereka plus mengkomunikasikan brand mereka gitu. Jadi reseller ke konsumen, ketika reseller ke konsumen secara langsung, inilah yang disebut dengan push. Oh iya, sorry. Oke, reseller ke konsumen itu yang disebut dengan push. Jadi tidak adanya proses membangun brand dari prinsipal ke konsumen. Jadi ketika konsumen di sini ditawarin aqua hijab, ditawarin hijab apa, ya udah mau-mau aja karena mereka tidak memiliki loyalitas tertentu kepada suatu brand gitu. Beda nantinya dengan strategi pull. Hanya saja memang kebanyakan teman-teman ini di awal menggunakan strategi ini gitu ya. Tapi itu nggak masalah, nggak salah juga, nggak salah, nggak benar. Ketika memang awal ini digunakan, strategi push ini digunakan, biasanya ini untuk menghemat biaya marketing. Jadi ketika awal ini digunakan nggak masalah, cuma nanti sambil berjalannya waktu kita mulai membenahi gitu ya untuk bisa seorang prinsipal ini membangun brand kepada konsumen secara langsung. Jadi reseller nantinya difungsikan benar-benar sebagai tempat mendistribusikan jualannya atau mendistribusikan produknya. Jadi ketika konsumen datang untuk mencari produk total hijab gitu, langsung mereka datang ke reseller, saya mau beli total hijab gitu. Jadi ditawarin brand lain atau brand apapun, itu biasanya mereka sudah punya pilihan tersendiri. Ini di sini ada satu contoh gitu ya. Di situasi yang kedua yaitu menggunakan metode pull. Contohnya seperti ini. Contohnya misalkan masih sama dengan brand total hijab, yaitu ada prinsipal, ada reseller dan ada konsumen. Kemudian si konsumen ini nanya gitu, Mbak, saya mau beli jilbab merek total hijab dong gitu. Kemudian si resellernya menjawab hal yang sama gitu. Oh, udah nggak ada, gantinya aqua hijab gitu. Bahannya sama, harganya murah dan lain sebagainya, dijelaskan fiturnya. Tapi dengan strategi pull ini konsumen bisa bilang gitu, saya nggak mau, saya maunya total hijab aja. Selain itu saya nggak mau. Artinya si konsumen ini sudah mulai mengenal, sudah mulai tahu bahwa oh si total hijab ini tuh emang yang saya cari gitu. Inilah yang disebut dengan strategi pull. Nah biasanya hal ini terjadi ketika seorang prinsipal atau seorang produsen turut proses membangun brandnya kepada end user. Jadi entah itu mungkin membangun brand dengan cara iklan, dengan cara komunikasi langsung mungkin lewat websitenya, itu konsumen udah aware sama brand itu gitu. Dan di reseller pun di situ benar-benar menjadi tempat untuk mendistribusikan produknya. Dalam bentuk apa? Mungkin bisa lewat iklan gitu ya. Iklannya memperlihatkan value dari produk itu tersendiri, kemudian kalau misalkan brand itu memberikan edukasi kepada end usernya, bisa kayak kalau konsumen mau beli lewat reseller ini loh, lewat agen kita di ini, atau tinggal klik link di bawah ini aja. Jadi benar-benar mereka udah tahu kalau mau beli produk total hijab ya di resellernya total hijab dan nggak nyari-nyari di tempat lain seperti itu.
Jadi sehingga konsumen datang ke reseller untuk meminta, saya mau beli produk total hijab dan nggak mau jilbab yang lainnya. Itulah yang disebut dengan strategi pull. Sehingga jika misalkan strategi pull ini sudah terjadi atau sudah dilakukan oleh teman-teman semua yang ada di sini, baik itu reseller atau distributor, bukan kita yang mencari mereka, justru malah mereka yang mencari-cari kita gitu, karena produk kita sangat dicari oleh konsumen dan otomatis itu sangat menguntungkan teman-teman reseller dan teman-teman distributor. Seperti itu untuk push dan pull. Tapi untuk strategi push dan pull ini pilihan, balik lagi ke teman-teman semuanya. Menggunakan strategi manapun nggak ada salahnya, tapi biasanya untuk proses membangun, kebanyakan itu memang menggunakan metode push. Jadi nggak apa-apa di awal langsung jualan gitu ya, kita belum kenal brandnya, tapi sambil jalan, sambil dibenahi, kita mulai yuk edukasi bahwa edukasi konsumennya, ada loh brand namanya Total Hijab, atau mulai edukasi brand kita atau perkenalkan brand kita. Jadi sembari jalan, sembari kita membuat sebuah brand atau kita membesarkan brand kita seperti itu. Ini tadi untuk strategi push and pull, yaitu dua alasan kenapa kita harus memiliki brand, imun terhadap kompetitor. Sebelum masuk ke sini, mungkin ada pertanyaan atau kita lanjut dulu, Mbak Diana? Lanjut aja Mbak Ertina. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita masuk ke kenapa kita punya brand, kenapa kita harus punya brand yang ketiga, yaitu agar iklan kita lebih dilihat gitu. Apa hubungannya nih gitu. Di sini di layar teman-teman semuanya ada satu gambar yang mungkin kita sebut sebagai alat eye tracking gitu ya. Anggap saja eye tracking itu semacam ini alatnya gitu, yang mungkin ditempel di badan jalan gitu ya. Kemudian ada mobil yang melaju atau mungkin pejalan kaki. Fungsinya adalah untuk men-tracking retina mata manusia, kira-kira ketika manusia melewati suatu daerah tertentu, mana aja sih gitu, atau billboard apa, atau apa yang sering mereka lihat gitu. Dan di sini di gambar teman-teman semuanya mungkin ada titik-titik hijau. Jadi riset ini menjelaskan bahwa titik-titik hijau ini adalah yang sering dilihat oleh retina mata yang melewati daerah itu. Tapi ada satu bagian yang ada hot point-nya ya, yang ada warna merahnya. Mungkin ada titik hijau yang hijau aja sama yang hijau ada merahnya. Itu adalah titik yang teman-teman atau retina manusia biasa mendeteksi yang lebih sering atau lebih banyak dilihat. Karena itu tulisannya tulisan yang saya tidak bisa baca. Jadi ada contoh yang kedua yang mungkin kita bisa lihat sama-sama. Jadi di sebelah kanan itu ada yang terlihat adalah logo McDonald, yang mana itu sering dilihat oleh mata manusia gitu. Itu sudah jelas bahwa ada mobil yang lewat di depan jalanan itu, dan logo McD adalah logo yang banyak dilihat. Kemudian di situ ada yang kelihatan lagi itu logo restoran juga, restoran cepat saji yaitu Subway. Itu juga cukup terlihat. Tapi yang unik teman-teman semuanya, di atasnya logo Subway itu ada sebuah papan nama baliho billboard yang besar banget. Tapi dia justru malah tidak terlihat oleh mata manusia gitu. Mungkin ini salah satu riset yang cukup keren gitu ya, karena justru yang gede malah nggak kelihatan gitu, sedangkan Subway yang mungkin lebih kecil itu malah kelihatan teman-teman semuanya. Alasannya adalah karena mata kita gitu ya, itu jauh lebih sering melihat objek-objek yang familiar. Objek-objek yang sudah biasa kita lihat gitu. McD mungkin kita udah sering lihat gitu. Kalau di luar negeri, Subway pun juga udah familiar. Nah, kenapa papan yang bagian atas itu nggak terlihat meskipun secara ukuran dia jauh lebih besar gitu ya? Karena memang mungkin papan itu tidak familiar di retina mata di daerah itu ketika dipasang gitu. Sama halnya contoh gampangnya teman-teman semuanya, ini adalah ketika kita datang ke kondangan gitu ya. Kita datang ke kondangan, mungkin selain kita ngelihat, wih ngantennya cantik nih gitu. Oh,
ibu itu yang mantu atau orang tua mempelai gitu ya, atau mungkin dekorasinya, pasti yang kita cari selanjutnya adalah ada nggak ya orang atau teman kita yang mana nih yang datang ke nikahan pengantin ini. Pasti kita akan mencari orang yang paling kita kenal di seratusan atau seribuan mungkin tamu undangan yang hadir gitu. Pasti kita akan mencari itu. Karena apa? Karena itu yang membuat kita nyaman, teman-teman semuanya. Karena itu yang membuat kita nyaman. Kita nyaman ketika kita berinteraksi dengan subjek yang sudah dikenalnya. Seperti itu. Jadi kita nyaman ketika kita berinteraksi dengan subjek yang dikenalnya. Dan hal ini berlaku juga dengan brand, teman-teman semuanya. Sama dengan brand, ketika sebuah brand berbicara atau sebuah brand beriklan gitu ya melalui media apapun, yang melihat iklan kita ya orang-orang yang emang sudah terbiasa melihat brand kita gitu. Jadi gimana caranya agar kita lebih dikenal, kita lebih dilirik nih iklan kita gitu ya, dapat banyak insight di iklan itu, ya kita terus-terusan muncul, kita terus-terusan mengkomunikasikan brand kita kepada orang-orang gitu. Agar apa? Agar mereka bisa mengenal kita lebih dekat dan mereka terbiasa. Itu poinnya teman-teman. Karena semakin lama orang mengenal brand kita, maka orang tersebut atau konsumen kita semakin nyaman dengan kita. Sama halnya dengan kita tadi yang datang ke kondangan gitu, kita pasti akan mencari orang yang kita kenal seperti itu. Sama halnya dengan brand, teman-teman semuanya. Jadi salah satu why atau alasan brand kita ini agar dikenal dan agar iklannya bisa dilihat, ya kita harus sering muncul, kita sering berbicara, kita sering mengkampanyekan gitu ya brand kita, agar brand kita diingat, dikenal, dan dilirik oleh konsumen kita. Sampai di sini kita masuk ke alasan keempat, kenapa sih gitu kita harus punya brand. Alasan yang keempat yaitu agar brand kita bisa dijual gitu. Tadi yang pertama adalah agar kita bisa jualan. Kalau ini agar brand kita bisa dijual. Ada sedikit story menarik yang saya bawa teman-teman semuanya gitu. Ketika brand kita nanti sudah besar, brand kita udah mungkin sekelas Apple, Google, otomatis punya valuasi atau punya nilai yang tinggi sehingga kita bisa membeli atau kita bisa menjual sahamnya kepada orang lain atau bisa menjual brand tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman mungkin familiar dengan produk Ultra Jaya. Ultra Jaya ini adalah sebuah holding company yang mana Ultra Jaya ini memiliki produk-produk yang familiar yaitu Ultra Milk, susu Ultra Milk, kemudian teh kotak, atau bahkan yang sering kita minum setiap hari gitu, misalkan buah Vita, teman-teman semuanya. Nah, si Ultra Jaya suatu ketika dia ini memiliki brand dan dia juga punya pabriknya. Jadi udah lengkap, dia punya brand dan dia punya pabriknya. Suatu ketika dia Ultra Jaya menjual brand buah Vitanya kepada Unilever. Ini cerita nyata ya teman-teman. Jadi Ultra Jaya menjual brand ke Unilever. Yang dijual hanya brandnya saja, nggak termasuk pabriknya. Jadi ibaratnya mereka hanya menjual nama buah Vitanya tok gitu. Dan berapa harganya teman-teman semuanya? Harganya adalah 400 miliar. Cuman membeli merek buah Vita, ibaratnya kalau jualan itu kayak selembar kertas kepemilikan atau sekarang itu namanya kertas kekayaan intelektual, HAKI. Cuman serah terima itu aja seharga 400 miliar gitu. Kenapa itu bisa terjadi teman-teman semuanya? Karena buah Vita udah punya konsumen. Udah punya orang-orang yang mencintai produknya. Jadi nggak masalah gitu. Misalkan dia yang dia berada di Unilever pun nggak ada problem. Yang penting orang taunya buah Vita. Meskipun sekarang buah Vita meskipun dia sudah menjadi milik Unilever, tapi dia masih maklun di tempatnya Ultra Jaya. Atau pabriknya masih di pabriknya Nebeng di Ultra Jaya gitu ya. Tapi orang cari atau yang kita cari adalah buah Vitanya, seperti itu. Itu salah satu contoh bahwasanya brand kita bisa dijual ketika brand ini sudah membesar dan memiliki valuasi brand, seperti itu.
Kemudian alasan yang kelima yaitu kenapa kita harus punya brand, karena nggak bisa bangkrut teman-teman semuanya. Kok bisa gitu? Kan bisa bangkrut harusnya gitu. Ini ketika kita punya brand, brand itu nggak bisa bangkrut teman-teman. Ada satu cerita nyata gitu ya. Cerita nyata, ini adalah sebuah pabrik gitu ya, pabrik jamu di Semarang, yaitu Nyonya Menir. Saya rasa teman-teman di sini familiar gitu ya. Pabrik jamu ini berdiri sejak tahun 1970 kalau tidak salah. Mohon maaf kalau salah. Kurang lebih berdiri sudah lama, sekitar 1970-an. Tapi saat ini Nyonya Menir ini karena sempat ada konflik internal di beberapa waktu lalu, pada akhirnya bisnis ini hilang teman-teman, alias bangkrut gitu. Bisnis Nyonya Menir ini bangkrut karena konflik internal yang terjadi. Tapi hebatnya adalah ada satu produk Nyonya Menir yang bahkan sampai sekarang masih eksis meskipun bisnisnya udah bangkrut. Mungkin teman-teman bisa nyari, ini ada satu produk jamu yang dikelola oleh Nyonya Menir zaman dulu. Ini namanya kalau nggak salah jamu bersalin. Jamu bersalin, jadi kayak sepaket gitu. Dan produk ini dulu adalah produk dengan penjualan terbesar di Nyonya Menir. Bahkan sampai sekarang produknya masih ada, meskipun saya nggak tahu ini yang produksi masih Nyonya Menir atau enggak. Tapi pada intinya produk ini hingga sekarang, hingga bisnisnya bangkrut, ini masih ada loh teman-teman. Mungkin teman-teman bisa searching di Shopee, Tokopedia, itu masih ada produknya. Dan masih eksis sampai dengan hari ini. Karena apa? Karena konsumen mencari produk itu gitu, nggak peduli mungkin siapa yang memproduksinya, tapi produk ini nyatanya masih ada dan masih digandrungi oleh konsumen-konsumen penikmatnya, seperti itu. Jadi brand itu nggak bisa bangkrut, bisnisnya mungkin bisa bangkrut, tapi brand nggak bisa bangkrut. Kalau brand cacat mungkin bisa, tapi untuk menaikkan lagi otomatis itu butuh effort yang cukup banyak gitu ya, yang cukup menguras tenaga untuk bisa mendapatkan persepsi yang baik di benak konsumennya lagi. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan ada satu contoh yang mungkin sedikit saya ceritakan berkaitan dengan brand yang nggak bisa bangkrut, yaitu Sariwangi. Jadi mungkin teman-teman di sini tahu produk Sariwangi, teh Sariwangi ya. Teh Sariwangi itu beberapa tahun yang lalu sempat diisukan bangkrut gitu ya. Bahkan sempat ada yang bilang, oh itu hoax tuh gitu, karena Sariwanginya aja masih ada di Indomaret, masih ada di Superindo dan lain sebagainya gitu. Bangkrut dari mana? Usut punya usut. Jadi ternyata adalah dulu awal mula Sariwangi ini dia berdiri karena ada satu pabrik namanya PT Sariwangi apa gitu. Itu adalah dia punya perkebunan teh, kemudian dia membuat produk yang namanya sekarang adalah produk teh Sariwangi gitu. Dia bikin produk teh Sariwangi, akhirnya dijual dan laku, bahkan masih eksis sampai dengan sekarang produk itu, sampai suatu ketika banyak hal-hal yang terjadi pada PT pembuat teh itu, sampai akhirnya pembuat teh itu bangkrut. Jadi bisnis pembuat atau pabriknya itu bangkrut. Tapi si Sariwanginya ini dibeli sama Unilever lagi gitu ya, lagi-lagi Unilever gitu ya, dibeli sama Unilever dan masih eksis sampai sekarang gitu. Bahkan ibaratnya pabrik itu yang dulunya ngeluarin Sariwangi aja udah nggak ada, udah bangkrut gitu ya. Tapi brand Sariwanginya ini bahkan masih ada di dapur teman-teman semuanya yang ada di sini mungkin ya, bahkan masih kita minum setiap harinya gitu. Itu salah dua bukti bahwa brand itu nggak bisa bangkrut teman-teman semuanya. Nah, kita mungkin punya harapan bahwa kita pengen nih punya brand yang seperti itu. Kita pengen punya brand yang dicintai oleh konsumennya, dan itu yang memang seharusnya kita create gitu. Itu yang seharusnya kita buat untuk bisa gimana caranya brand kita dicintai oleh konsumennya. Selanjutnya, kita masuk ke alasan ke-6. Alasan kenapa brand ini atau brand kita itu
memberi sugesti gitu ya. Gimana caranya? Alasan kenapa kita harus punya brand, karena brand ini bisa memberi sugesti gitu. Kok bisa sugesti seperti apa? Apakah kayak hipnotis gitu kan? Enggak, teman-teman semuanya. Jadi alasan kita punya brand karena brand ini bisa memberi sugesti. Contoh, ada sebuah riset yang dilakukan pada tahun sekitar tahun 80-an. Jadi ini riset dilakukan oleh pihak ketiga gitu ya. Jadi riset independen, bukan dari brand tertentu, enggak. Jadi ini riset independen dilakukan di sebuah tempat tamasya di California, di pantai salah satu California gitu ya. Jadi di riset kurang lebih 12 orang gitu ya, anggap aja 12 orang. Masing-masing orang diminta minum minuman berkarbonasi, 2 jenis, minuman A dan minuman B itu. Jadi setiap orang diminta untuk minum 2 gelas, yaitu minuman A dan minuman B. Tapi mereknya ditutup, jadi blind test gitu ya. Jadi nggak dikasih tahu ini merek apa, enggak. Nah, satu orang minum dua gelas, gelas A dan gelas B, dan hasilnya ditanya gitu. Mereka ditanya, enak mana nih gitu. Enak mana gelas A dan gelas B gitu kan. Dan kemudian banyak orang yang di riset itu bilang bahwa 90% dia bilang enak yang A minumannya gitu, dan 10% bilang enak yang B gitu. Itu ketika blind test. Mereka tidak tahu itu minuman yang dia minum merek apa. Kemudian dalam waktu yang sama mereka diminta minum lagi, tapi sekarang gelasnya udah ada mereknya teman-teman semuanya. Yang gelas A dibuka mereknya merek Coca-Cola, yang gelas B dibuka mereknya Pepsi gitu. Kemudian mereka disuruh minum lagi gelas Coca-Cola dan gelas Pepsi, dan mereka ditanya lagi, gimana rasanya? Enak mana gitu. Nah, di sini yang menarik adalah 90% orang lagi dia bilang enak minum yang Coca-Cola gitu. Dan 10% sisanya bilang enak yang Pepsi. Nah, ini adalah grafiknya teman-teman semuanya yang menarik dan benar-benar amazing ya data ini gitu. Karena ketika mereka diminta atau ditanya di awal, ketika mereka nggak tahu itu minuman merek apa, 90% orang menjawab yang A itu lebih enak dan yang B itu 10% aja gitu. Dan ketika mereka dilabelin gitu ya, dilabelin bahwa yang A adalah Coca-Cola dan yang B adalah Pepsi, 90% orang memilih Coca-Cola lebih enak daripada Pepsi gitu. Begitu kuatnya sugesti bisa mempengaruhi perubahan rasa gitu. Padahal sebenarnya yang mereka rasakan pertama kali yang enak itu adalah yang Pepsi, teman-teman semuanya. Jadi yang awal mereka bilang enak itu adalah Pepsi, dan ketika udah dilabelin, mereka bilang itu lebih enak Coca-Cola gitu. Jadi sebesar itu reaksi sugesti sampai bisa membuat orang bisa merubah cita rasa gitu. Yang awalnya dia milih apa, jadi mereka berubah jadi Coca-Cola gitu. Sampai sugesti itu sebegitu kuatnya bisa merubah rasa itu, teman-teman semuanya. Jadi bisa dibilang kayak kalau jujur-jujuran rasa ya mungkin enak Pepsi gitu, tapi karena kita udah terbiasa dengar nama Coca-Cola, kita udah lebih familiar sama Coca-Cola, maka ketika dikasih Coca-Cola atau Pepsi, ya mereka akan lebih milih yang mereka lebih aware atau mereka lebih terbiasa, yaitu Coca-Cola. Itu teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kita pengen dikenal oleh konsumen kita lebih loyal gitu ya, konsumen kita lebih mencintai produk kita, ya kita harus mengkomunikasikannya secara berulang, secara terus-menerus agar mereka jadi, oh ini loh yang enak tuh ini. Meskipun berarti Coca-Cola dipersepsikan lebih enak daripada Pepsi. Seperti itu teman-teman semuanya. Keren banget ini risetnya. Dan kita lanjut ke alasan mengapa kita harus punya brand yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu
kita bisa dapat untung lebih gede gitu. Kok bisa gitu? Jadi kita balik lagi ke cerita awal, yaitu tentang Pepsodent dan Zulkifliden gitu ya. Mungkin banyak orang yang belum aware ketika tadi di awal Zulkifliden dijual dengan harga 9.000, Pepsodent dijual dengan harga 10.000, bahkan Zulkifliden udah beli 1 gratis 11 aja masih belum ada yang percaya gitu ya. Sebegitu cintanya teman-teman semuanya dengan Pepsodent gitu. Jadi apa sih gitu? Kenapa gitu? Kenapa Pepsodent bisa jual 10.000 tapi dia tetap dicintai oleh konsumennya gitu. Dan konsumen rela membeli 1.000 lebih mahal karena Pepsodent dipersepsikan lebih baik dari Zulkifliden. Karena apa teman-teman semuanya? Karena lebih mudah kita menjual brand yang sudah dikenal atau lebih mudah kita jual brand kepada orang yang dikenal daripada orang yang belum dikenal. Jadi contohnya misalkan seperti ini, kenapa bisa dapat untung lebih banyak? Oke, jadi misalkan Pepsodent dijual dengan harga 10.000 gitu. Mereka harganya lebih untung 1.000 gitu ya, lebih untung 1.000 dari Zulkifliden karena otomatis sales-nya mereka lebih tinggi gitu kan ya. Dan otomatis lagi profit-nya mereka juga lebih tinggi teman-teman semuanya. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwa rumus dari profit adalah sales sorry tulisan saya jelek. Semoga tetap terbaca. Sales dan cost gitu. Gimana caranya kita bisa naikin profit, yaitu dengan cara naikin sales dan mengurangi cost gitu kan teman-teman semuanya. Nah, ini si Pepsodent gitu ya, dia udah punya lebih 1.000 dari Zulkifliden, dia udah punya salesnya lebih otomatis lebih banyak, kemudian profitnya jauh lebih banyak, dan dia menjual kepada orang-orang yang sudah trust dengan Pepsodent gitu, udah trust, udah cinta mati deh gitu. Jadi otomatis secara budget marketing gitu ya, atau budget iklannya jauh lebih kecil daripada Zulkifliden yang mungkin dia harus mulai membangun gitu ya rasa loyalitas kepada konsumennya gitu, meskipun dia udah tadi beli 1 gratis 11 pun nyatanya belum ada yang melirik gitu kan, karena memang itu belum trust. Nah, ketika Pepsodent mengurangi budget marketingnya karena sudah banyak orang yang tahu, sudah banyak orang yang aware, maka dari itu kita bisa tinggal meningkatkan sales-nya, otomatis profitnya juga ikut naik gitu teman-teman semuanya, karena sebuah brand akan jauh lebih mudah dikenal atau lebih mudah dicintai oleh konsumennya ketika konsumen itu udah tahu siapa brand itu gitu. Jadi ketika brand belum dikenal, maka effort-nya pun jauh lebih besar untuk bisa mengenalkannya lebih dulu dan baik membangun trust, biaya marketing atau biaya diskon dan lain sebagainya. Jadi ketika brand kita udah dikenal, maka kita bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari yang kita harapkan. Seperti itu teman-teman semuanya. Di 7 alasan kenapa kita harus memiliki brand, atau 7 alasan kenapa kita harus punya brand. Sampai di sini Mbak Diana, mungkin boleh kita sambil diskusi dan tanya jawab. Oke Mbak Yartina, kita mungkin langsung ini ya Mbak, masuk ke sesi tanya jawab ya. Boleh? Oke, yang mau bertanya bisa raise hand teman-teman. Ada yang mau bertanya? Ada Bu Mastiah, Mbak. Halo, Assalamualaikum. Oke.
Silakan Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand-nya. Bisa langsung bertanya sama Coach Hertina nih. Oke, itu dari Bu Mastia. Oke, Ya. Bu Mastia bisa langsung bertanya ya. Silakan Bu Mastia. Ya. Yang saya mau tanyakan, Coach, Iya, Bu. kenapa brand itu sangat berpengaruh sekali dengan image suatu perusahaan ya, Coach ya. Sebegitu hebatnya image tersebut sehingga kok bisa membolak-balikkan para customer dari yang berbrand tadi sampai sebegitu dahsyatnya. Terus yang mau saya tanyakan, bisakah ya mungkinkah kira-kira kami para pelaku usaha UKM ini bisa seperti orang yang punya brand-brand besar itu ya, Coach ya? Dan bagaimana kiat-kiatnya? Halo? Halo, Oke, Bu Coach? Mastia. Ya, putus-putus, Ibu. Oke, kalau boleh saya rangkum ya Bu Mastia, pertanyaan pertama adalah kenapa brand sangat berpengaruh terhadap sebuah usaha nggih Bu, nggih? Halo Bu Mastia. Caranya itu saking dahsyatnya itu. Iya. Ya. Terus kemudian yang pertanyaan kedua adalah kiat-kiat gimana nih supaya brand kita itu bisa besar. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Ya, seperti itu diantaranya. Oke, terima kasih, Coach. Ya. Ya, Ibu. Terima kasih kembali. Ini langsung dijawab atau kita kumpulin dulu, Mbak Dian? Langsung dijawab aja Mbak Erdina. Oke. Yang pertama tadi, kenapa brand bisa sebegitu dahsyatnya gitu tadi ya? Iya, berpengaruh Efeknya terhadap gitu ya? sebuah usaha. Ya, karena brand itu bermain persepsi, Bu. Jadi kita atau produk kita harus dipersepsikan lebih baik dari produk lain gitu. Jadi ini adalah pertarungan gitu ya, pertarungan di benak konsumen atau di kepala konsumen gitu. Jadi kita tuh berkompetisi dengan brand-brand lain yang ada di otak manusia gitu. Jadi beratnya gimana caranya kita bisa berkompetisi, kita bisa masuk setidaknya di benak konsumen kita, gimana caranya kita bisa dikenal gitu ya. Salah satu caranya adalah melalui komunikasi. Kita harus bisa mengkomunikasikan siapa kita, siapa brand kita, apa produk kita. Itu yang harus kita komunikasikan kepada khalayak umum, kepada masyarakat, kepada konsumen gitu. Meskipun kita masih kelas UKM nggak masalah Ibu, kita tetap harus mengkomunikasikan siapa brand kita. Setidaknya orang harus kenal Ibu punya produk apa, kemudian nama produknya Ibu apa, itu orang harus kenal. Misalkan tadi Bu Mastia ya gitu. Bu Mastia boleh tahu nggak bisnisnya apa? Bisnis saya olahan bandeng. Namanya apa Bu? Nama produknya? Rohmah Fish. Rohmah Fish, oke. Jadi kita sebut brand Ibu adalah Rohmah Fish gitu. Jadi orang harus tahu Rohmah Fish itu apa gitu. Rohmah Fish itu memproduksi apa. Itu yang harus dikomunikasikan ke banyak orang, ke banyak konsumen Bu. Jadi mereka mulai aware, oh kalau mau beli olahan ikan harus di Rohmah Fish. Itu yang perlu dikomunikasikan secara terus-menerus, secara konsisten dan juga continue. Seperti itu Bu Mastia. Jadi intinya kita harus membangun image bahwa produk kita itulah yang terbaik seperti itu ya diantaranya ya untuk membangun tadi betul sekali Bu. Kita harus membangun image yang mana itu harus diselaraskan dengan kenyataannya ya Bu ya, dalam artian misalkan kita membranding diri kita bahwa saya adalah Rohmah Fish yang
apa namanya, misalkan ini contoh aja ya Bu, yang bersih, yang halal misalkan seperti itu. Nah itu harus itu adalah sebuah janji kita kepada konsumen gitu ya, sehingga kita ketika kita ingin mengkomunikasikan seperti itu kepada konsumen, maka kita juga berusaha untuk menjadikan itu menjadi salah satu budaya internal juga. Kita benar-benar harus, oh saya ngomong halal jadi benar-benar harus pakai bahan yang halal misalnya, atau kita mau ngomong bersih jadi benar-benar harus bersih. Jadi ketika konsumen mulai dimasukin bahwa Roh Mahfiz ini misalkan image-nya bersih dan halal, itu sesuai dengan realita yang ada, seperti itu Bu. Karena kalau misalkan image-nya berbeda dengan kenyataannya, takutnya jadi over promise atau kita dianggap janji-janji palsu. Seperti itu Bu Mastiah. Oke, ya, Kos. Siap. Terima kasih Bu, semoga menjawab ya. Iya, iya. Terima kasih. Oke, mungkin udah paham ya Bu Mastiah ya? Lanjut. Oke, kita masuk ke yang pertanyaan kedua ya Mbak Ertina. Ya Mbak. Bapak Ibu teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand lagi. Oke, itu sudah ada Bapak Agung Tado dari Blora nih. Oke, silakan Pak Agung. Halo Pak Agung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Salam Pak. sehat. Salam sehat untuk semua. Salam dari Blora. Amin, amin. Ya Bu, Salam dari Semarang Pak. Coach, gini Coach, saya punya produk yang mungkin ya masih baru Coach. Kita baru merintis juga, baru 1 tahunan gitu Coach. Baik. Brand, personal brand dengan produk brand, ini mana dulu Coach? Itu yang pertama. Yang kedua, ekspansi itu perlu enggak Coach? Ekspansi itu maksudnya ya kayak kita gini dari Blora ke Rembang kemana lagi? Itu perlu enggak Coach? Perlu dulu enggak Coach? Terima kasih Coach. Baik Pak Agung tadi ya, Pak Agung. Pak Agung. Saya jawab dulu yang pertama mungkin ya Pak. Personal brand mana dulu nih sama produk brand? Gitu-gitu ya Pak tadi ya? Sama brand produk gitu ya? Tergantung Pak. Kalau misalnya Pak Agung, jadi gini, sekarang memang banyak strategi branding yang masuk lewat personal brand dulu. Jadi orang kenal sosok yang punya dulu istilahnya gitu ya. Kenal sosok yang punya dulu, baru nanti orang itu masuk dan memperkenalkan brandnya siapa gitu. Itu nggak masalah juga, atau mungkin kita langsung memperkenalkan kita punya brand ini meskipun nggak tahu brand itu siapa yang punya gitu. Sebenarnya itu pilihan Pak Agung gitu, tinggal mana yang kita mau fokuskan gitu. Karena terkadang ada owner-owner yang tidak pengen nampak secara personal gitu. Jadi saya punya bisnis A gitu misalkan, tapi saya nggak mau saya dikenal orang, biar brand saya aja yang dikenal orang gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi mana duluan itu pilihan, dan kalau saya boleh memberi masukan gitu ya, kalau saya lebih memilih brand saya dulu yang dikenal gitu. Karena apa gitu ya, ketika misalkan kita masuk dari personal branding, meskipun memang itu mungkin jauh lebih cepat dikenal, tapi ketika personal branding kita suatu saat rusak gitu kan, otomatis produk brand itu nempel di diri kita gitu kan. Dan ketika personalnya kita mungkin rusak atau kita ada satu problem, otomatis itu sangat berimbas kepada brand kita. Yang brand kita mungkin secara bisnis beda gitu ya, itu jadi ikut-ikutan kena dampaknya, karena yang punya si A gitu misalkan. Sedangkan ketika misalkan kita fokusnya di brand produk, kita membesarkan brand produk kita gitu ya, dari 0 sampai akhirnya kita dikenal,
Dan dari situ mungkin orang akan mencari tahu siapa sih yang punya gitu, siapa sih pemiliknya, pengen kenalan gitu. Jadi ketika brand produk kita yang jauh lebih dikenal dulu, itu justru malah menurut saya jauh lebih sustainable. Karena apa? Ketika ada satu problem dari personal owner-nya itu tidak berimbas kepada si bisnisnya. Seperti itu Pak Agung gambarannya. Tapi itu semua pilihan sih Pak, mau mana dulu yang mau dikomunikasikan. Itu tadi yang pertama ya Pak ya. Kemudian yang kedua, ekspansi itu perlu nggak sih gitu ya? Bisnisnya bergerak di bidang apa Pak Agung? Keripik tado. Tado ya Pak ya? Apa itu Pak? Keripik Ya, singkong kah atau keripik kentang? keripik tahu ya. Oh, keripik tahu, oke. Oke. Ekspansi yang dimaksudkan selama ini jualannya secara online atau offline, Pak? Masih sedikit online, lebih banyak offline juga ya. Offline-nya dilakukan, dititipkan di toko-toko atau ada outlet di setiap daerah? Belum punya outlet, kita masih titip ke Oh, berarti di jajan, pusat-pusat kuliner gitu ya. Yap. Sama Oke. ke Baik. Kalau untuk produk berarti itu kan produk yang kalau orang tidak melihat itu, tidak melihat keripik tado, orang tidak akan cari, gitu kan ya Pak? Iya. Jadi memang saya ingat bahwa produk keripik atau produk snack gitu, itu biasanya memang jarang dijual melalui online gitu. Karena apa? Karena nggak banyak orang yang nyari snack lewat online. Jadi kebanyakan orang mencari atau membeli keripik itu lewat offline. Entah mungkin kita mau beli jajan di Indomaret, di Alfamart, atau mungkin di supermarket terdekat sama rumah kita, atau bahkan di depan warung rumah kita gitu. Jadi memang kalau dibutuhkan ekspansi atau enggak, ekspansi di sini mungkin maksudnya adalah tempat jualannya dibanyakin gitu kali ya Pak ya. Betul. Kalau menurut saya itu harus dilakukan karena apa? Produk snack ini memang cara orang belinya itu adalah offline gitu. Mereka kalau nyari snack ya langsung aja ke warung-warung terdekat, sehingga ketika misalkan Bapak pengen lebih banyak produk yang dijual, maka lebih banyak tempat yang dititipi istilahnya gitu. Lebih banyak tempat yang dititipi oleh produk keripik tado tadi Pak. Jadi semakin banyak tempat yang dititipin, maka semakin banyak orang yang tahu bahwa oh ada nih snack keripik tado gitu. Dari situ oh mungkin coba kayak apa sih keripiknya gitu. Jadi kalau ekspansi perlu atau enggak di produk ini, di produk keripik ini atau di produk snack ini menurut saya perlu dilakukan. Karena semakin banyak produk kita ada di pasaran, maka orang jadi semakin mudah tahu, orang jadi kenal, orang jadi pengen nyoba gitu Pak. Tapi biayanya kan banyak. Betul, betul sekali. Itulah yang jadi salah satu polemik ketika berjualan secara offline gitu ya. Iya betul. Dan misalkan kita juga bisa melakukan edukasi itu melalui online, Pak Agung. Misalkan kita mulai memperkenalkan lah istilahnya gitu, memperkenalkan bahwa ada produk ini, kita coba iklan. Meskipun salah satu kekhawatirannya adalah ketika misalkan iklan udah masif, permintaan ada, kita enggak siap. mungkin di beberapa daerah nyarinya produknya masih susah sehingga harus dibeli secara online. Seperti itu Pak Agung. Oke, Coach, cukup jelas Coach. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Agung. Berarti mungkin sedikit nambahin ya. Tadi kan pertanyaannya apakah personal branding dulu atau produk brand dulu ya? Iya. Mungkin akan berbeda ceritanya kalau kita yang dijual adalah jasanya Mbak Hertina. Misalnya saya seorang motivator, itu apakah tetap personal brand, sedangkan
produk yang dijual kan ini, jasa saya sebagai motivator. Bertina suaranya hilang. Halo Mbak Hertina. Halo Mbak Hertina. Di-unmute dulu Mbak. Cek. Oke. Bisa. Udah Mbak Hertina? Udah. Sorry Mbak. Udah ya, ini udah ya? Ya udah kedengeran. Oke, tadi apa pertanyaannya Mbak? Misal Kalau saya seorang motivator, motivator ya, berarti kan yang diperkuat kan personal branding saya dulu nih. Karena produk saya adalah jasa. Gitu. betul. Makanya itu tadi saya nanya produknya Pak Agung apa, karena bisa jadi gitu ya, bisa jadi ketika misalkan usaha kita adalah menjual diri kita sendiri gitu ya, misalkan ya, kayak menjual dalam tanda baik maksudnya ya, mohon maaf. Misalkan motivator atau mungkin coach-coach gitu, mungkin biasanya mereka memang menggunakan strategi personal brand. Jadi masuknya dari dikenal dulu orangnya, seberapa kompeten dia gitu kan, baru biasanya mereka punya satu perusahaan yang menaungi motivator tersebut atau coach tersebut, seperti itu Mbak Diana. Oke Mbak Hertina. Jadi strateginya biasanya tergantung ada di kategori apa gitu. Apakah dia ada di kategori produk atau ada di kategori jasa. Oke, siap. Oke, siap Mbak Hertina. Untuk ini ya, selanjutnya ya Mbak Hertina. Ya, boleh Mbak. 1 atau 2 orang lagi. Ada Mbak Kak Ci. Wah, bagus ya Mbak. Apanya yang bagus? Bagus Mbak. Iya, apa? Oh, baju ya Mbak. Oh, ini. Iya, bajunya Mbak. Oh. Nih. Itu dari mana Mbak? Ini produk Rembang ini Kak Ci. Asli Rembang ya Mbak? Asli Rembang lah. Ini kan batik tulis Kak Ci. Batik tulis. Saya kira tadi itu sampul kalender gitu loh Mbak. Katanya bagus. Gerak gitu, bagus itu. Iya. Oh, ternyata baju toh. Iya, ini outer. Nah, ini tuh produk salah satu mitranya Rumah BUMN Kak. Lah, ini dari Valin nih, Valin Fashion. Halo Valin Fashion. Nih, bagus nih. Dipuji Kak Ci. Lah, bisa nih Kak buat istrimu. Jahitannya halus banget Kak Ci loh. Dipakai nyaman. Cocok buat istrimu ini Kak. Loh. Buat kado juga. Cocok banget nih lah. Jadi sekarang tuh batik lasem nggak cuma dijual kainnya, tapi udah banyak nih teman-teman desainer, teman-teman fashion yang jual udah bentuk ready to wear-nya kayak gini. Salah satunya nih Valin Fashion nih. Bagus Kak. Oh, Mbak Valin. Iya, Valin. Bentar Mbak. Nanti Gimana? kalau buat kado, buat istri, aku punya tempatnya Mbak. Iya, apa tempatnya Kak? Bentar. Iya. Nah, kejutan ini dari Kak Ci nih. Loh Mbak, Wes. sebagus itu kalau dibungkus ini Mbak. Walah, malah Wih, lebih keren banget nih Kak Ci. jos. Oh, jadi Loh. packagingnya mau ini, dikasih istri. Iya dong. Tapi ini buat tas bisa nih Kak, buat tote bag kayak gini nih, tote bag. Oh, nih. Wah, keren. Ih, bagus ya. Nih. Oh, ini yang sak semen Kak. Semen Sak semen Gresik. Gresik. Kokoh, tanding. Wah, sip. Terus ada
apa lagi nih, Kak? Wah, Rembang. Ini yang khas-khas Rembang nih, teman-teman. Kembang tempoe dulu Ih, keren ya. banget. Tempo dulu. Iya. Lah, nih gambarnya khas Rembang banget nih. Terus yang apa lagi nih, Kak? Oh, yang ini. Pahlawan. Wah, Itu bisa keren. didapetin di mana, Mbak? Bagus-bagus ya, Kak ya. Harganya berapa ini, Kak? Wah, keren. 100 ribuan, Mbak. Murah loh. 100 ribu. 100 ribuan udah dapet tote bag sekeren ini dengan gambar-gambar khas Rembang. Nih, dibikin buat istrimu ini cocok ini, Kak. Oh ya, bagus ya. Oke. Oke, Kak Ci. Buat istri Lah, ini bisa nanti tak disayang kasih nomor. seminggu. Ya. ini. Satu Iya, disayang sip. seminggu Lah, ini. ini nih. Tak kasih nomornya Mbak Valin nih. Oh, Mbak Sedang Valin. dihubungi cepet. Oh, iya. Awas. Terima kasih, Makasih, Kak Mbak. Ci. Ya, Udah makasih. dihubungi loh ya Mbak Valinnya Mbak ya. Valin. Oke. Oke gitu teman-teman. Yang mau cari outer Oke, kayak gini keren-keren di banget rumah ya, BUMN dari juga teman-teman. ada. Bisa langsung ya. Langsung saja kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada yang raise hand lagi? Atau dari kolom chat mungkin? Oke, dari kolom chat ya. Bisa tolong diperbesar, Mas? Nggak kelihatan. Oke. Oke. Yang pertama, Mbak Ertina ini ada dari Najihul Anwar. Gimana cara meningkatkan brand dengan cost yang kecil? Silakan, Oke. Mbak Ertina. Cara meningkatkan brand dengan cost yang kecil. Meningkatkan brand ini maksudnya memperkenalkan maksudnya ya, mungkin ya. Pengen lebih dikenal gitu ya Mbak ya kayaknya ya. Iya, benar Mbak Ertina. Nah, apa? Oke, bentar. Oke, mungkin boleh tahu nggak sih Pak Nazihul ini bisnisnya bergerak di bidang apa? Halo Pak Sedang kopi, Nazihul. Bu. Halo? Ya, halo Pak. Halo, Bu. Ya, halo. Halo? Halo? Produknya apa Bapak? Produknya kopi, Bu. Oh, kopi. Oke. Kopi apa, Pak? Kopi bubuk, Bu. Fokus di kopi bubuk aja atau ada produk yang lain? Fokus di kopi bubuk. Oke, penjualannya biasanya via apa, Pak? Online, offline, atau seperti apa? Online dan offline, Bu. Oh, dilakukan dua-duanya? Iya. Menjual Tapi kopi di... Online-nya belum maksimal, Bu. Itu kiloan atau yang kayak saset gitu, Pak? Itu seperti 200 graman, Bu. Kayak packaging yang sekarang yang udah modern berarti ya, Pak ya? Ya. Biasanya melakukan penjualannya di apa namanya? Sorry. Biasanya langsung ke end user atau mungkin kayak dijual ke kafe-kafe gitu, Pak? Menitipkan di toko, Bu. Titip di toko. Toko apa biasanya? Ya toko-toko kelontong atau seperti BUMN, Bu. Oke. Tapi kopi itu memang difungsikan untuk langsung ke end user atau memang kayak dijual di kafe-kafe gitu, Pak? Sebenarnya langsung, Bu. Sebenarnya untuk langsung. Tujuan Langsung saya ke langsung end ke user user. berarti ya, Pak ya? Halo? Halo? Langsung ke end user berarti ya, Pak ya? Iya, langsung ke end user. Baik. Oke, tadi pertanyaannya cara meningkatkan brand dengan cost yang kecil gitu ya, Pak ya? Iya. Kalau kita biasanya kita melihat terlebih dahulu gitu. Kenapa saya menanyakan tentang
produknya apa, karena biasanya cara meningkatkan brand itu kita perlu melihat si brand ini ada di dalam kategori apa gitu, atau di dalam market kategori apa. Nah, di sini kita tahu bahwasanya produk kopi itu udah banyak banget gitu ya. Udah bahkan yang sekelas yang sebagai market leader kayak Kapal Api atau mungkin White Coffee dan lain sebagainya itu udah banyak juga gitu. Nah, gimana cara meningkatkannya? Mungkin untuk tadi meningkatkan dengan cara cost kecil, salah satu yang perlu dilakukan adalah kita harus memperkenalkan gitu. Kita harus mengedukasi orang-orang. Mungkin sekarang kan trennya orang minum kopi saset gitu kan ya Pak. Atau Ya. mungkin udah jarang orang yang minum kopi bubuk gitu. Nah, kita bisa mengedukasi lewat itu, Pak Najihul gitu. Mungkin kita bisa mulai mengedukasi bahwa misalkan saset memang instan gitu, tapi nggak baik misalkan, atau apapun itu gitu. Intinya kita harus mengedukasi bagaimana caranya orang-orang yang mungkin selama ini dia mengkonsumsi produk sasetan ini itu mau balik lagi ke kopi bubuk yang kayak Pak Nazihul produksi gitu. Karena emang nggak banyak orang-orang yang mengkonsumsi kopi bubuk gitu. Mungkin sekarang lebih cepat, udah ada gulanya misalkan, itu adalah dengan kopi-kopi instan gitu. Nah, mungkin bisa masuk melalui edukasi demikian. Baik edukasi itu bisa dilakukan secara offline dalam artian mungkin lewat brosur atau mungkin online lewat sosial media. Seperti itu Pak Nazihul. Mungkin itu cara termudah yang bisa dilakukan untuk merubah gitu ya. Karena memang merubah behavior pasar atau konsumen itu nggak mudah gitu. Semakin kita sering mengkomunikasikan, maka akan semakin orang tahu, semakin banyak orang yang mengetahui, dan semakin banyak orang yang jadi aware gitu. Berarti yang harus kita rubah adalah mindset-nya ya Bu ya? Mohon maaf, rada nggak jelas. Berarti yang harus kita rubah itu mindset-nya ya Bu ya berarti? Betul, kita mencoba mengedukasi konsumen kita gitu, bahwasanya ini loh coba produk kopi bubuk ini daripada kopi instan gitu. Kita mencoba menyadarkan konsumen kita gitu. Karena kalau misalkan kita mau perang harga dengan kopi-kopi lainnya, itu mereka udah mungkin jauh lebih murah gitu ya istilahnya gitu kan, dengan market leader yang ada gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan, kita mulai menyadarkan, nggak usah langsung nasional, misalkan kita bisa dimulai dari sekitar kita dulu, atau mungkin per kecamatan, baru nanti naik sampai dengan kabupaten dan lain sebagainya. Dari lingkup terkecil dulu yang kita mulai edukasi, Pak Nazihul. Oke, makasih Bu ya. Oke, jelas ya Bapak ya? Ya, jelas. Oke. Next question dari kolom chat lagi. Ini ada dari Mbak Mila Donat. Apa perbedaan brand dengan merek? Yang lebih kita dahulukan, yang mana nih Coach? Memperkuat brand atau merek? Mas boleh munculin komennya di sini. Oke. Brand sama merek itu sebenarnya kayak bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesianya merek, bahasa Inggrisnya adalah brand. Kalau sekarang di KBBI itu nama brand kalau nggak salah dirubah menjadi Jemawa kalau nggak salah. Duluan mana itu sebenarnya satu hal yang sama Mbak Diana gitu. Oke. Kalau mungkin merek yang teman-teman maksudkan adalah pendaftaran administrasi di Haki, mungkin yang teman-teman maksudkan. Halo Mbak Mila. Halo. Halo Mbak Mila. Jadi brand sama merek itu sama Mbak, cuma bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu.
Terus selanjutnya tadi apa? Sorry Mas, di atas ke atas dulu Mas Fajar. Ke atasin Mas. Tadi yang mana pertanyaannya? Dan berarti cara memperkuat Ini. brandnya Mbak. Nah, itu. Gimana Mbak? Cara memperkuat brand. Itu tadi pertanyaannya sama kayak Pak siapa tadi ya yang bertanya? Sorry. Yang ibu Bu Masti Masiah ya, yang pertama tadi ya. Betul. Berarti sering-sering mengkomunikasikan dengan konsumen kita ya, dengan masyarakat ya. Betul, betul. Karena memang banyak brand yang nggak dikenal ya karena dia nggak pernah menyampaikan siapa dirinya gitu. Jadi hanya orang-orang terdekatnya aja dan Allah yang tahu gitu. Jadi rahasianya adalah teman-teman mungkin bisa sering-sering mengkomunikasikan dirinya, baik siapa dia melalui sosial media atau mungkin lewat forum seperti ini atau mungkin komunitas-komunitas lain yang teman-teman ikutin gitu ya. Dari situ mungkin orang jadi tahu gitu siapa kita gitu. Jadi langkah awalnya yang bisa teman-teman lakukan dengan kos yang tadi kayak pertanyaan Pak Najihul tadi itu, ya kita harus mengkomunikasikan, kita harus mengedukasi siapa kita gitu. Dan apa yang kita jual atau apa nama brand kita sehingga mereka inget gitu. Oh, kalau mau beli bandeng di Bu ini. Oh, kalau mau beli keripik di Pak ini gitu. Oke. Jadi kuncinya adalah sering-sering mengkomunikasikan nih. Karena brand kan apa yang kita persepsikan ke usernya gitu loh. Iya, betul. Jadi kita pengen dipersepsikan seperti apa. Itu yang harus kita komunikasikan secara konsisten ya Mbak Diana ya. Karena terkadang teman-teman UKM ini pengen dikenal sebagai misalkan nasi kuning gitu, nasi kuning yang enak gitu. Besok lagi ngomong ke orang yang beda, saya adalah nasi kuning yang halal gitu. Ngomong sama orang yang beda lagi, saya adalah nasi kuning yang apa gitu misalkan. Nah, itu jadi orang bingung sebenarnya dia itu nasi kuning yang seperti apa. Jadi ketika teman-teman mau mengkomunikasikan kepada konsumen atau kepada calon konsumennya, bisa dipastikan yang dikomunikasikan itu satu hal dulu gitu. Misalkan mau ngomong nasi kuningku adalah nasi kuning yang rendah kalori misalkan. Ya udah itu dulu yang dikomunikasikan bahwa produkku adalah nasi kuning rendah kalori. Itu diulang terus menerus sampai orang tahu, oh kalau aku pengen makan nasi kuning tapi lagi diet gitu ya, pengen yang rendah kalori, ya udah nasi kuning itu aja gitu Mbak. Oke, jelas ya Mbak Mila ya. Oh. Mungkin bisa ke atas Mas. Langsung next pertanyaan lainnya ya Mbak. Oke, boleh. Ke atas Mas Fatir. Ini ada dari Bapak Hartono. Saya selalu membangun brand merek saya Hergrow, bahwa produk saya untuk kesehatan dengan kalimat sebagai berikut. Segar, enak, sehat. Lalu bagaimana branding yang lebih tajam mengenai masyarakat, menyasar ke konsumen. Yang di blok Mas. Bagaimana branding yang lebih tajam menyasar ke konsumen. Gitu Mbak. Jadi produknya ini minuman produknya Mbak. Soya milk ya? Iya, soya. Produk saya untuk kesehatan. Oke, bagaimana branding yang lebih tajam? Nah, mungkin Pak Agro gini. Ketika kita pengen menyasar ke konsumen soya milk gitu ya, kita perlu tahu terlebih dahulu. Yang pertama adalah, ini udah mulai masuk ke mendalam sih. Sebenarnya ini udah bukan fundamental lagi gitu, dan bahkan mungkin ini bisa dibawakan ke
next materi branding gitu. Mungkin sedikit menyinggung itu gitu ya. Sebelum kita melakukan branding yang tajam dan menyasar ke konsumen, apa yang perlu kita lakukan? Sebenarnya kita perlu yang namanya memastikan dulu sebenarnya market fit kita itu seperti apa atau segmentasi kita itu seperti apa gitu. Karena tidak semua orang kita ambil contoh yang soya milk ini ya gitu. Tidak semua orang mengkonsumsi soya milk gitu. Ada mungkin yang suka, ada mungkin yang nggak suka. Terlebih mungkin brandingnya ke kesehatan gitu ya. Mungkin kita perlu pastikan dulu segmentasinya ini itu seperti apa. Orang-orang yang seperti apa gitu. Apakah anak muda ataukah orang tua gitu kan. Kemudian orang tua yang seperti apa misalkan. Atau orang tua itu ngumpulnya di mana. Nah, itu mungkin perlu didefinisikan terlebih dahulu. Mungkin di beberapa materi ke depan next akan dibahas sih Mbak perihal segmentasi, kemudian market kategori dan juga endingnya adalah punya positioning gitu. Sebenarnya Pak Hagro ini produknya soya milk dia udah punya satu positioning khusus menurut saya meskipun saya baru melihat sekilas aja. Itu soya milk untuk kesehatan gitu kan. Jadi kalau orang pengen nyari susu kedelai kesehatan ya di soya milknya Pak Hagro gitu. Nah, untuk membangun itu yang pertama kita harus tentukan dulu positioning kita itu seperti apa. Jadi orang tahu, orang inget dan jauh lebih tajam karena kita udah tahu konsumen kita siapa. Jadi kita nggak usah melebar gitu ya istilahnya, melebar untuk berusaha mencoba menjual produk kita ke semua segmen, misalkan ke anak-anak, ke remaja, ke orang tua. Padahal sebenarnya segmen yang mengkonsumsi produk kita itu adalah orang tua aja misalnya gitu. Nah itu perlu dianalisa lebih tajam sih Mbak Diana. Jadi perlu perlu kita bedah dulu untuk bisa benar-benar ini nyasarnya caranya gimana, kita harus tahu lebih detailnya. Gitu Mbak. Oke, dan ini kalau saya lihat itu berkaitan sama materinya Mas Raka yang kemarin tentang fundamental marketing tuh. Oke. Ada Cara di situ juga. pengkomunikasiannya ya. Iya. Posisinya di mana, pasarnya siapa, kayak gitu. Betul sekali. Karena memang ketika kita mau nyasar produk kita ke segmen tertentu, memang itu harus clear duluan di awal. Jadi kita benar-benar menyasar ke market yang tajam gitu. Jadi kita enggak, meskipun ada yang beli misalkan anak-anak, tapi itu kayak kita anggap sebagai bonus gitu. Utamanya kita nyasarnya yang orang tua misalnya gitu. Oke, nanti yang lebih dalamnya kita kupas lagi ya Pak Hargro di next pelatihan ya Pak Hargro. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Hertina. Ini ada dari Mbak Sri Miningsih. Brand saya melejit. Tapi yang menjadi masalah kalau saya sering-sering iklan di sosmed terkadang tidak ada yang nge-like. Nah, padahal tadi kan kita harus sering mengkomunikasikan dengan baik brand kita, maunya dipersepsikan seperti apa gitu. Tapi ini sering-sering iklan kok nggak ada yang nge-like gitu, Mbak Hertina. Oke. Yang pertama kita konten gitu ya. Konten ini mungkin berkorelasi dengan materinya Mas Raka ke depannya gitu ya. Konten yang kita bawakan seperti apa gitu. Apakah konten itu cukup menarik untuk orang lihat gitu kan? Apakah yang kita komunikasikan satu hal yang sama atau seperti yang tadi sedikit saya jelaskan gitu. Sering iklan gitu kan, tapi yang dikomunikasikan beda-beda gitu. Tadi nasi kuning gitu misalkan. Nasi kuning yang rendah kalori, besoknya dia nasi kuning yang kuning banget misalkan, atau nasi kuning yang apa gitu. Jadi orang bingung dia mau dikenal sebagai nasi kuning yang seperti apa gitu. Jadi harus konten itu meskipun kita mengkomunikasikannya sering, tapi itu harus juga konsisten. Apa dulu yang mau kita komunikasikan gitu. Dan selain itu kita juga harus bikin konten yang menarik biar orang lihat tuh jadi nggak sekedar tulisan aja atau mungkin sekedar konten aja, tapi juga kayak wah kayaknya ini gue banget gitu.
Oh ya, saya jadi ingat mungkin cerita sedikit gitu ya. Konsumen itu hanya peduli terhadap masalah dirinya. Dia tidak peduli terhadap masalah orang lain gitu. Jadi ketika kita mungkin atau Mbak Diana mungkin gitu pengen sesuatu yang kita peduliin ya apa yang kita mau aja gitu, karena hakikatnya manusia itu kan egois ya, dia hanya mementingkan diri sendiri. Nah itu konten itu yang seharusnya diangkat gitu, misalkan gitu Mbak siapa tadi yang nanya produknya katakanlah madu gitu, misalkan produknya adalah madu gitu, madu yang seperti apa atau madu yang dikomunikasikan itu kita harus ngelis dulu problem apa sih yang orang rasakan sampai akhirnya dia mau beli madu. Misalkan oh karena orang itu sibuk gitu, oh karena orang itu butuh karena sibuk jadi imunitasnya harus kuat misalkan gitu. Terus misalkan minum madu karena apa gitu kan. Tadi yang alasan pertama yaitu dia harus minum madu karena biar imunitasnya kuat. Jadi konten yang dibangun ya kayak seakan bahwa oh ini konten ini tuh gue banget. Jadi kayak misalkan jangan lupa gitu ya, jangan lupa minum madu biar imunitasmu baik meskipun lagi sibuk misalkan gitu. Jadi konten-konten yang kita bangun harus berdasarkan problem dari produk itu sendiri atau problem dari konsumennya gitu. Jadi ketika konsumen ngebaca itu dia kayak wah ini kayaknya aku butuh ini karena ini gue banget nih, ini aku banget nih gitu. Jadi ketika konsumen merasakan bahwa itu adalah masalahnya dia, maka dia akan kayak berhenti scroll gitu, kayak wah ini kayaknya aku butuh gitu, ini kayaknya aku perlu gitu, meskipun awalnya nggak tersadar pas baca itu jadi oh iya ternyata aku butuh ini nih gitu. Jadi kita berangkat dari masalahnya konsumen Mbak Diana. Oke, siap. Itu yang bisa saya tambahkan. Dan ini lebih lengkapnya banyak nih pelatihan kita ke depan tentang caranya ini iklan di sosmed juga nih Mbak Ertina. Gimana, sorry Mbak, agak kecil suaranya. Ke depan kita juga banyak pelatihan yang bahas tentang gimana sih caranya ngiklan di sosmed. Jadi Mbak Sri Mining itu wajib mengikuti pelatihan kita terus nih. Yes, betul. Harus nggak boleh absen ya Mbak ya. Iya, biar nggak ada yang ketinggalan nih Mbak. Oke, Betul. ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin cukup ya Mbak Hertina? Ya, cukup. Sambil mengingat terakhir mungkin ya Mbak Diana ya, biar teman-teman nggak lupa. Tadi ada 7 alasan gitu ya. Kenapa kita harus punya brand, mungkin mengingatkan kembali. Yang pertama adalah agar kita lebih mudah jualan, gitu kan. Kemudian yang alasan kedua yaitu imun terhadap kompetitor, atau kita harus punya kekuatan terhadap gempuran kompetitor. Dan yang ketiga adalah agar iklan kita lebih dilihat, jadi harus menarik, harus sesuai. Kemudian yang keempat adalah brand itu bisa dijual. Yang kelima adalah brand itu nggak bisa bangkrut, makanya teman-teman harus punya brand. Dan yang keenam adalah dengan brand kita bisa memberikan sugesti. Dan yang terakhir alasan kenapa kita harus punya brand yaitu agar kita untung lebih gede gitu. Karena memang tujuan akhirnya pasti itu ya Mbak Diana ya. Teman-teman di sini, saya pun mungkin Mbak Diana pun juga pasti pengen bisnisnya bisa mendapatkan untung lebih besar gitu. Karena persepsi yang tadi sudah kita bangun sama-sama. Demikian Mbak Diana dan teman-teman di sini untuk materi hari ini mengenai 7 rahasia brand. Oke, terima kasih Mbak Ertina. Tepuk tangan buat Mbak Ertina. Terima kasih. Oke, seru banget ya rahasia brand di hari pertama. Itu baru 7, baru kulit arinya aja belum terkelupas semua itu teman-teman. Jadi nanti masih ada sekitar 13 sampai 14 materi tentang fundamental brand yang akan kita kupas dalam 1 tahun terakhir. Pasti seru banget materinya. Dan kalau menurut saya ya, brand itu
brand kita kalau mau dikenal itu nggak ada cara yang instan, teman-teman. Memang harus perlahan, sedikit demi sedikit, dan harus konsisten. Kita harus konsisten mengkomunikasikan apa yang kita mau. Karena brand adalah sesuatu yang mau kita persepsikan kepada konsumen. Seperti itu, teman-teman. Oke, Bapak, Ibu, teman-teman UMKM, semua yang ada di online, yang sudah mengikuti by Zoom, besok pagi, sore ya, siang ya Mas ya, jam 2, kita akan bertemu di pelatihan lanjutan. Besok akan ada Coach Joko dengan materi finance-nya. Tentu saja nanti kita berjumpa lagi melalui online. Besok jam 2 ya teman-teman ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Sekian dari kami, dari Rumah BUMN Rembang. Sampai berjumpa besok pagi. Besok siang deh. Siang, Mbak Di. Oke. Siang menuju sore. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Rumah BUMN, terima kasih. Sukses selalu, berkah ilmunya. Terima kasih. Amin.